Halo Halo semuanya, semuanya. kenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Arya Ramadan. Nama saya Rena Agustin. Nama saya Andia Sasandra. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang fungsi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar dunia. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang dimintai atau KID konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Hukum permintaan yaitu naik turunnya harga akan menjadi penentu permintaan. Rumus umum dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang B PD, yang dimana QD adalah jumlah, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah atau slope, P adalah tingkat harga. Kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, begitupun sebaliknya. Itu akan menggambarkan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Berikut ini adalah contoh soal dari fungsi permintaan, yaitu saat harga barang 25.000 per unitnya, permintaan Budi sebanyak 10 unit. Namun ketika harga barang menjadi 30.000 per unit, maka permintaan Budi menjadi 5 unit. Berapakah fungsi permintaan Budi? Lalu di sini diketahui P1-nya itu adalah 25.000, P2-nya itu adalah 30.000. Lalu Q1 adalah 10 unit dan Q2 adalah 5 unit. Lalu penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu kita masukkan P1-nya yaitu 25.000 dan P2-nya adalah 30.000. Kemudian P1-nya lagi 25.000. Kemudian kita masukkan juga Q1 yaitu 10, Q2 yaitu 5, dan kita masukkan juga Q1-nya lagi yaitu 10. Selanjutnya kita kalikan yang dimana menghasilkan min 5P ditambah 125.000 sama dengan 5.000 Q dikurang 50.000. Lalu 5.000 Q kita pindahkan ke depan sama dengan min 50.000 kita pindahkan, lalu 125.000 kita pindahkan dan berubah menjadi minus. Kemudian min 5P juga kita pindahkan ke belakang dan berubah menjadi plus. Kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan 175.000. 75.000 kita bagi dengan 5.000 menghasilkan 35.000. Dan 5P kita bagi dengan 5.000 Q menghasilkan 0,001 P. Maka jika harga barang dinaikkan sebesar Rp1, maka jumlah penuntutan akan barang menurun sebesar 0,001 pada konstanta 35. Selanjutnya ada grafik yang dimana kita mendapatkan angka 35 pada P dan 35.000 pada Q. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik yang dimana P-nya adalah 35 dan Q-nya adalah 35.000. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau yang disebut supply adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawar oleh produsen. Hukum penawaran adalah jika harga barang naik, maka penawaran akan naik. Dan apabila harga turun, maka penawaran juga akan turun. Selanjutnya, rumus fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A plus BPS, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, A dan B adalah konstanta. Kurva penawaran yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri ke bawah, ke kanan atas, baik harga dan jumlah penawaran artinya positif. Selanjutnya adalah contoh soal fungsi penawaran. Tuan Bagus menjual kemeja. Pada saat harga kemeja 100.000 per unit, jumlah kemeja yang ditawarkan adalah 550 unit. Ketika harga naik menjadi 120.000 per unit, jumlah kemeja yang ditawarkan menjadi 600 unit. Tentukan fungsi penawaran Tuan Bagus. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa P1-nya adalah 100.000, P2-nya 120.000,
Q satunya adalah 550 dan Q 2-nya 600. Saja kita menggunakan rumus persamaan yang dimana P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Selanjutnya kita masukkan angka yang sudah kita ketahui di sebelumnya, yaitu P kurang 100.000 per 120.000 dikurang 100.000 sama dengan Q kurang 550 per 600 dikurang 550. Yang mana hasilnya akan menjadi P dikurang 100.000 per 20.000 sama dengan Q dikurang 550 per 50. Selanjutnya kita kali silang yang mana menghasilkan 50P dikurang 5 juta sama dengan 20.000 Q dikurang 11 juta. Yang mana pada saat itu 20.000 Q berpindah ruas menjadi min 20.000 Q sama dengan min 10 juta plus 5 juta min 50P. Min 20.000 Q sama dengan min 5 juta dikurang 50P. Qs sama dengan 250 plus 0,025P. Selanjutnya adalah gambar grafik yang dihasilkan dari contoh soal sebelumnya, yang mana Qs adalah 250 plus 0,0025P, yang dimana P adalah min 100.000, yang dimana didapatkan dari 250 dibagi 0,0025 dan Q-nya adalah 250. Untuk grafiknya ada di gambar sampingnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau yang juga dikenal dengan market equilibrium yang dimana terjadi saat kekuatan permintaan dan penawaran bertemu, di mana konsumen bersedia membeli sejumlah barang pada harga tertentu dan produsen juga bersedia menjual jumlah yang sama pada harga tersebut. Hukum keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan QS, yang menghasilkan harga keseimbangan yaitu PE dan kuantitas keseimbangan yaitu QE. Di titik potong kurva permintaan dan penawaran artinya tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, yang dimana QD adalah permintaan dan QS adalah penawaran. Lalu contoh soal dari keseimbangan pasar adalah seperti berikut. Tentukan keseimbangan pasar jika diketahui Q sama dengan 70 min 0,50P dan Q sama dengan 40 ditambah 0,35P. Penyelesaiannya adalah QD sama dengan QS. Pertama kita mencari P-nya. P-nya yaitu 70 dikurang 0,50P sama dengan 40 ditambah 0,35P. Yaitu maka hasilnya akan menjadi min 0,50P dikurang 0,35P sama dengan 40 dikurang 70. Lalu hasilnya akan menjadi min 0,85P sama dengan min 30. Lalu min 30 dibagi min 0,85P, maka P-nya akan menjadi 35,29. Nah, lalu untuk mencari Q-nya adalah dengan Q sama dengan 70 min 0,50P. Lalu Q sama dengan 70 min 0,50 dikali 35,29, yang dimana 35,29 itu adalah nilai dari P. Nah, lalu Q sama dengan 70 min 17,645. Lalu Q sama dengan 52,355, yang dimana itu adalah pengurangan dari 70 dikurang 17,645. Lalu hasil grafik dari keseimbangan pasar ada sebagai berikut. Itu dari Q sama dengan 70 min 0,50P, maka hasilnya adalah P-nya 0 dan 140. Lalu Q-nya adalah 70 dan 0. Lalu dari persamaan Q sama dengan 40 plus 0,35P, hasilnya adalah P-nya sama dengan 0 dan minus 114,29. Lalu Q-nya adalah 40 dan 0. Maka titik keseimbangannya adalah di 52,35
dan 35,29, yang dimana itu adalah dari 52,35 dan 35,29 itu adalah hasil dari keseimbangan pasar yang sudah kita hitung tadi. Hasilnya akan jadi seperti grafik berikut ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.